Baru, krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Yang pertama kita bahas mengenai Orde Baru. Orde Baru adalah sebuah sebutan bagi pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada pemerintah Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintahan sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengarkan slogan tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya penyebab masa Orde Baru, yaitu ada 6. Yang pertama krisis moneter, yang kedua ekonomi, yang ketiga politik, keempat sosial, kelima hukum, dan keenam tentang kepercayaan. Pertama kita bahas mengenai krisis moneter. Krisis moneter adalah kondisi memburuknya keadaan keuangan suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang ditandai dengan merosotnya nilai tukar uang nasional terhadap nilai tukar internasional. Yang kedua kita bahas mengenai krisis politik. Krisis politik adalah kehidupan politik yang relatif, yaitu pemerintah yang ditandai dengan tekanan-tekanan. Yang ketiga kita bahas mengenai krisis hukum. Orde Baru tidak dapat dijadikan berkomentar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang selanjutnya kita bahas mengenai krisis kepercayaan. Dengan terjadinya krisis hukum, politik, dan terutama ekonomi menyebabkan elektabilitas pemerintah menjadi rendah dan masyarakat mulai kehilangan kepercayaannya. Ketidakpercayaan masyarakat itu terjadi karena serangkaian fenomena yang terjadi di kalangan pejabat seperti korupsi, kolusi pejabat, serta ketidakpastian hukum. Suatu bangsa bila terus diperlakukan layaknya seekor binatang, maka tidak bisa tahu bagaimana hukum alam akan terjadi. Sampai sini Ibu menjelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan berdiri. Apa yang dimaksud dengan Orde Baru? Terima kasih pertanyaan dari Tias Putri Katama. Pada masa Orde Baru, Orde Baru adalah sebutan dari masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Puas dengan jawabannya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada yang bertanya? Iya, Bu. Silakan ada pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan krisis moneter? Terima kasih. Silakan duduk. Krisis moneter adalah kondisi memburuknya keadaan keuangan suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang ditandai dengan merosotnya nilai tukar uang nasional terhadap nilai tukar internasional. Jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya? Ada apa? Silakan berdiri. Apa saja sih krisis moneter yang terjadi di Indonesia? Krisis moneter yang terjadi di Indonesia yaitu ada 2. Pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turun sampai titik terendah, yaitu Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Yang kedua, lembaga perbankan mengalami keterpurukan sehingga beberapa bank nasional harus diikuludasi. Yang ketiga ada lagi harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat sangat tinggi. Dan yang selanjutnya dunia investasi mengalami kelesuan. Dan yang terakhir daya beli masyarakat mengalami penurunan. Jelas? Baik, terima kasih. Untuk pelajaran sejarah Indonesia pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Sekian, terima kasih penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.